Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, ya, senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan lahir, kesehatan batin, meskipun dalam suasana yang serba darurat ini, ya. Pada kali ini, ya, kita akan membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Ya, tentu anak-anak sering mendengar kata Madinah. Ya, Madinah merupakan nama lain dari kota Yathrib. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, awalnya nama Madinah ini adalah nama Yathrib, ya, kota Yathrib. Nah, sebelum kita lanjut, ya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan bisa senantiasa mendampingi kalian untuk melakukan proses pembelajaran, ya, khususnya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tentu dengan klik tanda jempol sebagai dukungan kalian, dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk mensubscribe, ya, kasih komentar di kolom komen yang sedia, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian senantiasa menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan notif dari Minda Channel. Baik, anak-anak, apa saja upaya-upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat kota Madinah? Oke, ada 4 langkah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat kota Madinah. Yang pertama adalah pembinaan di bidang agama. Dan yang kedua, pembinaan di bidang sosial, ya, yang di bidang sosial. Dan yang ketiga, pembinaan di bidang ekonomi. Dan yang keempat, pembinaan di bidang pertahanan. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat kota Madinah di bidang agama? Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut kemudian kita kenal sebagai Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Para sahabat senantiasa sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat bahkan tinggal di serambi masjid dan dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam atau tafaqquh fiddin. Ya, ini fungsi masjid. Ini bagian dari fungsi masjid. Mereka yang tinggal di serambi masjid disebut Ahlus Suffah. Ya, jadi mereka yang tinggal di serambi masjid disebut Ahlus Suffah. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan para sahabat. Dan Nabi, ya, para sahabat Nabi untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Cara mendidik Rasulullah SAW itu dengan memberi contoh langsung. Nah, upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah tentu membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin melakukan ibadah, mempunyai keilmuan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah
menjadi religius dan pembelajar, artinya orang yang suka belajar. Kemudian upaya Rasulullah di membangun Madinah di bidang sosial, ya, Nabi Muhammad juga memperhatikan pembangunan bidang sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat Madinah menjadi lebih kuat. Apa usaha yang dilakukan oleh Nabi dengan membangun masyarakat di bidang sosial? Antara lain sebagai berikut: melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini sebagai upaya untuk melakukan asimilasi, ya, sebuah perpaduan, sehingga untuk memperkokoh tali silaturahim antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di kaum Muhajirin itu adalah kaum yang hijrah bersama Nabi ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan Muhajirin dalam satu tempat. Dan yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial seseorang. Jadi ada persamaan derajat dan hak dan kewajiban antara sama warga Madinah, baik dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansor. Melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam membangun masjid. Inilah bidang sosial yang dilakukan oleh Nabi dalam membangun masyarakat Madinah. Kemudian yang ketiga, upaya Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah di bidang ekonomi. Rasulullah Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi dengan memperdayakan potensi umat Islam di Madinah. Di antaranya adalah melakukan pertukaran ilmu dan keahlian antar para penduduk, baik yang menyangkut ilmu pengetahuan, ilmu perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun untuk bercocok tanam atau untuk bertani. Yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Kita tahu bahwa pasar merupakan pusat perekonomian. Ya, jual beli juga di pasar, sehingga perputaran roda perekonomian ada di dalam pasar. Yang keempat, Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi pembagian zakat, infak maupun sedekah. Inilah bidang ekonomi yang dilakukan, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membangun masyarakat di kota Madinah. Selanjutnya yang keempat adalah bidang pertahanan. Ini penting. Untuk apa? Jalannya roda perekonomian, jalannya roda pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, akan bisa berjalan dengan baik apabila suatu wilayah itu dalam keadaan aman. Aman tanpa adanya permusuhan maupun peperangan. Nah, untuk menjaga keamanan kota Madinah itu sendiri, Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yang isi perjanjiannya itu antara lain mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Kemudian yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Siapapun, jadi semua warga di situ tanpa pandang bulu harus saling tolong-menolong dan saling melindungi. Yang ketiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Seterusnya,
yang wajib menghormati kota Madinah. Dan yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Di Kanjeng Nabi pada saat itu, di samping sebagai kepala negara, sebagai hakim, kemudian sebagai memutus sebuah perkara yang ada di masyarakat. Di 3 fungsi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi pada saat itu, sama sebagai kepala negara, sebagai pengadil, dan seterusnya. Kemudian semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah juga telah menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Nah, untuk menguji kemampuan anak-anak dalam menerima materi tadi, ya, mari kita berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa usaha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membina keagamaan di Madinah? Yang kedua, apa usaha yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membina pertahanan di Madinah? Yang ketiga, ceritakan secara singkat 3 peristiwa yang dipimpin oleh Rasulullah SAW untuk mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy. Yang keempat, apa yang kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, sekali lagi, sebagai siswa, apa yang kalian lakukan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan yang kelima, Rasulullah SAW sangat menekankan kebersihan. Beliau membina masyarakat Madinah untuk menjaga kebersihan sehingga lingkungan kota Madinah bersih. Jelaskan apa akibatnya jika lingkungan madrasahmu tidak bersih. Ya, demikian anak-anak kajian mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat di kota Madinah. Semoga sedikit ini bermanfaat buat kalian, dan tidak pernah lupa Pak Ibu ucapkan selamat belajar, selamat bertugas. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.